Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fid din, a'azanallahu wa yakum. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Jami' al-Jihad yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumaha Bapak Ibu daramang? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kesehatan kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah dengan beribadah. Nah, masih dalam pembahasan Asmaul Husna Al-Khaliq, yang berarti Allah Subhanahu wa taala Maha menciptakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq dengan sighah mubalaghah Al-Khalaq, yang berarti Allah Maha menciptakan segala-galanya dengan penuh luar biasaan. Jadi alangkah luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari dua aspek. Yang pertama aspek kuantitas, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala-galanya dari awal sampai akhir. Lalu yang kedua dari aspek kualitas, bahwa Allah Jalla wa Ala menciptakan segala-galanya penuh dengan kesempurnaan. Maka Al-Khaliq, Al-Khalaq, Allah Subhanahu wa taala Maha menciptakan dengan segala-galanya penuh dengan luar biasaan dan penuh dengan keajaiban. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala-galanya, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melihat setiap ciptaan-ciptaannya, kita lihat dengan penuh pemikiran dan perenungan, bukan melihat dengan mata kepala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa akal yang sehat. Agar apa? Agar kita mampu memikirkan, merenungkan, menghayati, mentadaburi semua ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi yang Allah inginkan dari kita adalah kita melihat setiap ciptaan-ciptaannya bukan dengan mata kepala, tapi kita lihat dengan penuh memikirkan, penuh merenungkan, menghayati. Ya, timbul pertanyaan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia agar manusia melihat setiap ciptaan-ciptaannya dengan pandangan pemikiran dan perenungan? Apa alasannya? Apa sebabnya? Ada yang tahu? Ini nggak ada hadiah, Mbak. Kalau ada hadiah mungkin insyaallah. Nggak ada hadiah, Mbak, ya. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita melihat setiap ciptaannya dengan memikirkan dan merenungkan? Jawabannya adalah ya, agar manusia semakin memahami, agar manusia semakin meyakini, agar manusia semakin menyadari, dan agar manusia semakin menemukan bahwa tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia. Ada enggak satu dari ciptaan Allah yang sia-sia? Enggak ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melihat ciptaannya dengan perenungan, bukan dengan mata kepala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 161. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan." Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkurunallaha, orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Ingat, kita diperintahkan oleh Allah untuk berzikir dengan zikir yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Karena zikir ini banyak sekali. Kalau satu kali, dua kali mungkin kita bisa dan mampu. Masalahnya kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak zikir, maka ambillah kekuatan kita dengan doa. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku supaya aku mampu terus berzikir kepadamu. Jadi orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang mengingat Allah kapanpun dan dimanapun, qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, baik dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, baik dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka memikirkan, merenungkan, menghayati, mentadaburi fi khalqis samawati wal ard, tentang penciptaan langit dan bumi. Ya, ada langit, wah ajaib sekali, tanpa tiang suatu pun. Ada bumi luas sekali, dipikirkan, direnungkan, dihayati. Lalu mereka mengatakan, Rabbana, wahai Engkau, ya Allah, Rabb kami, ma khalaqta hadza, tidaklah Engkau menciptakan ini semua batilan, dengan sia-sia. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita melihat setiap ciptaannya, termasuk langit dan bumi, dengan kacamata pemikiran dan perenungan. Ya. Jadi enggak ada satupun ciptaan Allah yang penuh kesia-siaan. Apakah Allah menciptakan langit itu sia-sia? Jawabannya enggak.
Apakah Allah menciptakan bumi itu sia-sia? Enggak. Apakah Allah menciptakan lautan sia-sia? Enggak. Apakah Allah menciptakan gunung sia-sia? Jawabannya enggak. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala penuh dengan hikmah. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kebaikan. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala penuh dengan manfaat. Maka tidak ada satupun dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sia-sia. Ya. Oleh karena itulah maka apabila kita melihat ada misalnya satu saja dari ciptaan Allah yang sia-sia, berarti menunjukkan bahwa kita jahil, masih bodoh. Ya, kalau kita misalnya melakukan eksperimen, penelitian, bahwa ternyata ya setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala semuanya penuh dengan makna. Nah, ini alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita agar kita selalu melihat ciptaan-ciptaannya dengan apa? Dengan memikirkan, dengan merenungkan jawabannya agar kita semakin memahami, semakin meyakini, semakin menyadari, bahkan semakin menemukan bahwa ternyata tidak ada satupun dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sia-sia. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Karim Allah Subhanahu wa taala seringkali menyebutkan antara ibadah dan penciptaan. Jadi di dalam Al-Qur'an Karim banyak ayat yang menjelaskan tentang hubungan antara ibadah dan penciptaan. Ada apa? Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala hubungkan ibadah dengan penciptaan? Nah, di antaranya yang pertama Allah sebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56. Az-Zariyat ayat 56. Ada yang tahu apa bunyinya? Jamil. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali supaya mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Ibadah disertai dengan at-tauhid. Inilah ayat yang sangat populer. Betul gak? Populer. Tapi jarang orang hafal, cuma satu tadi. Populer sekali. Ya. Jadi ayat ini sangat populer sekali yang menjelaskan, yang menyebutkan, yang mengingatkan, bahkan menyadarkan kepada kita akan tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Jadi jangan hanya dibaca saja, jangan hanya dihafal saja, tapi apa? Tadabbur. Renungkan nih ayat yang mulia ini, yang populer ini. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, menyadarkan kepada kita dengan ayat yang mulia ini tentang apa? Tentang tujuan kita hidup yang sesungguhnya. Ya, jadi kata Allah, tujuan hidup kalian wahai manusia, wahai jin, cuma satu, enggak bercabang-cabang. Itu apa? Untuk mengabdi kepadanya dengan cara beribadah. Nah, tujuan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan manusia
Agar hidup ini semuanya menjadi ibadah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk hidup agar hidup ini menjadi mata rantai ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik manusia yang paling termulia di muka bumi ini adalah mereka-mereka yang menjadikan hidupnya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang membentangkan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka menyibukkan waktu hidupnya untuk ibadah. Mereka memfokuskan waktu hidupnya untuk ibadah. Ya kemarin sudah dijelaskan, ada hadis qudsi. Apa bunyinya? Masih ingat? Inna Allah Ta'ala yaqul, ya ibna Adam, tafarraq li'ibadati, amla sadraka ginan, wa sudah faqra. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai anak Adam, tafarraq li'ibadati, fokuskanlah waktumu untuk ibadah kepadaku. Konsentrasikanlah waktumu untuk ibadah kepadaku. Sibukkanlah waktumu untuk ibadah kepadaku. Kalau kita betul-betul mengkonsentrasikan, memfokuskan, menyibukkan waktu hidup kita untuk ibadah, maka kita akan mendapatkan dua jaminan dari Allah. Apa itu? Yang kedua, yang pertama, amla sadraka ghinan. Kata Allah, aku akan penuhi hatimu dengan kecukupan. Hati yang penuh dengan kecukupan. Ini adalah tanda kebahagiaan. Hati yang merasa cukup. Ya. Nah, kalau hati kita masih belum merasa cukup, ya, berarti ini apa? Merasa kurang. Ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dihukum oleh Allah. Ya, 5 juta masih kurang. 10 juta masih kurang juga. Kalau begitu 1 M masih kurang juga. Kurang dan kurang, itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Akibat dari apa? Akibat dari apa? Akibat dari tidak konsentrasi, tidak fokus untuk ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wasudah faqra, kata Allah. Aku akan tutupi semua pintu kefakiranmu. Sehingga tidak ada lagi di hadapan Anda pintu-pintu kefakiran. Ya. Artinya akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah akan penuhi kebutuhannya. Ya, so dengan keumuman ayat, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan makhraja, jalan keluar, solusi dari berbagai macam permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah pun akan memberikan rezeki dari arah mana saja yang dia tidak ketahui. Jadi sebaik-baik manusia di muka bumi ini, manusia yang paling mulia di muka bumi ini adalah manusia yang membentangkan hidupnya di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, sejelek-jelek manusia, seburuk-buruk manusia, manusia yang paling hina di muka bumi ini adalah mereka-mereka yang membentangkan hidupnya di atas kelalaian dan hawa nafsu. Ya, jadi jadikanlah hidup-hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hidup kita ini adalah apa? Karena tujuan hidup kita adalah untuk beribadah. Ya, untuk ibadah. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin." Ucapkan oleh Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba lihat poin yang ketiga. Apakah hidupku ini semuanya untuk Allah? Nah, ini dalam
tahap perjuangannya Pak ya. Karena masih banyak lagi ya ruang-ruang hidup kita yang tidak bernilai ibadah. Masih banyak lagi ruang-ruang hidup kita yang penuh dengan kelalaian dan hawa nafsu. Oleh karena itulah maka ya jadikanlah hidup kita semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidaklah berarti suatu kehidupan kecuali apabila hidup ini dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah berharga suatu kehidupan kecuali apabila hidup ini diisi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah secara umum artinya adalah bagaimana seorang menghubungkan hidupnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah secara umum. Makanya ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Nah, orang mukmin yang sejati, orang mukmin yang cerdas, orang mukmin yang berilmu, dia hanya memiliki dua kehidupan dalam beribadah. Yang pertama, kehidupan ibadah berupa ketundukan terhadap perintah dan larangan, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya, yang kedua, kehidupan ibadah berupa meniatkan kebaikan-kebaikan. Ya, seperti apa? Seperti perkara yang mubah menjadi ibadah. Kenapa? Karena ada niat yang baik tadi. Ya, makan, minum ini perkara yang mubah. Memakan mau tidak berpahala, tidak berdosa. Tapi pada saat kita makan, minum, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala supaya badan kita kuat dan sehat, sehingga kuat pula dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Ya, kesehatan ini kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, maka makan dan minum yang pada asalnya hukum yang mubah menjadi ibadah. Ya, menjadi ibadah. Karena jemaah sekalian, banyak sekali ruang-ruang hidup kita yang tidak diperintah dan tidak dilarang. Kalau begitu gimana? Perkara yang mubah. Ya. Maka orang mukmin yang sejati, orang mukmin yang cerdas, orang mukmin yang berilmu, dia akan mensiasati bagaimana amal yang kecil menjadi besar. Bagaimana perkara yang mubah menjadi ibadah. Ya, kalau kita hubungkan setiap hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup ini menjadi ibadah, maka kita akan melihat keindahan-keindahan. Hidup ini indah sekali. Ya. Hidup ini indah sekali. Coba apa yang kita lihat dari keindahan hidup? Apa yang kita lihat? Apa yang kita lihat? Kita hidup kita ini penuh dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Apa yang kita lihat? Keindahan apa yang kita lihat? Setiap detik kehidupan, setiap langkah kehidupan menghasilkan pahala dan mengurangi dosa. Indah sekali. Ya, indah sekali. Nah, jadi ini ayat yang populer, harus kita yang belum hafalkan, pahami, renungkan. Ya, ini merupakan ya tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Ingat, tujuan hidup kita enggak bercabang, enggak banyak, cuma satu, yaitu apa? Mengabdi kepada Allah dengan cara beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ya. Nah, di dalam ayat yang mulai ini Allah Subhanahu wa taala pertama menyebutkan wa ma khalaqul jinna wal ins. Ini penciptaan. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Lalu kemudian Allah berbicara dengan liya'budun. Yang kedua, liya'budun, ibadah. Ya. Jadi ibadah Allah gandengkan dengan penciptaan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala hubungkan antara ibadah dengan penciptaan? Kenapa?
Kenapa demikian? Kenapa Allah Subhanahu wa taala hubungkan ibadah dengan penciptaan? Jawabannya adalah karena yang maha diibadahi, karena yang berhak untuk diibadahi hanyalah yang memiliki kemampuan untuk menciptakan. Jadi alasannya kenapa Allah Subhanahu wa taala gandengkan antara ibadah dengan penciptaan, jawabannya adalah karena yang berhak untuk diibadahi dialah yang memiliki kemampuan untuk menciptakan. Kenapa Allah diibadahi? Jawabannya kalau Allah Maha menciptakan. Nah, sebaliknya, sesuatu yang tidak mampu untuk menciptakan, maka tidak berhak untuk disembah. Tidak berhak untuk diibadahi. Tidak layak dan tidak pantas untuk diibadahi. Apakah ada sesuatu yang tidak memiliki kemampuan sedikit pun disembah dan diibadahi? Oh, banyak sekali. Ya, mereka yang menyembah matahari, ya, sujud kepada matahari, beribadah kepada matahari. Ya, yang jadi pertanyaan, apakah matahari ini mampu menciptakan? Jawabannya adalah tidak. Kalau begitu janganlah menyembah kepada matahari, janganlah beribadah kepada matahari. Apalagi? Api. Ya, api. Apakah api mampu menciptakan? Jawabannya nihil. Apa nihil? Tidak bisa. Kalau begitu janganlah menyembah dan beribadah kepada api. Ya, mereka menyembah berhala, menyembah patung-patung. Ya, apakah berhala itu, apakah patung itu mampu menciptakan? Jawabannya nggak bisa. Kalau begitu jangan beribadah kepada patung dan berhala. Ya, apakah jin mampu menciptakan? Jawabannya enggak. Nah, kalau begitu jangan menyembah dan beribadah kepada jin. Apakah dukun itu mampu menciptakan? Jawabannya nggak bisa. Kalau begitu jangan beribadah kepada dukun, jangan bertanya kepada dukun. Jadi semua yang tidak mampu menciptakan maka tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk diibadahi, tidak layak dan tidak pantas untuk diibadahi. Tanya. Nah, jadi inilah alasan, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menghubungkan antara ibadah dengan penciptaan. Jawabannya adalah karena yang berhak untuk diibadahi dialah yang memiliki kemampuan untuk menciptakan. Ya, untuk menciptakan. Nah, ini ayat yang pertama yang menjelaskan dan menyebutkan tentang kaitan antara ibadah dan penciptaan. Nah, ayat yang kedua kita akan bahas setelah sholat Isya. Ya, lagi kita akan menjalankan adzan. Kita siap-siap, ya. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya ayat yang kedua yang menjelaskan tentang
hubungan antara ibadah dan penciptaan. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nas." Allah memanggil sekalian manusia. Wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum. Sembahlah oleh kalian Rabb kalian. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian juga. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, coba kita perhatikan di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan u'budu rabbakum. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Nah, siapa Rabb yang harus diibadahi? Jawabannya alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Jadi Rabb yang telah menciptakan kalian, inilah yang wajib diibadahi, wajib disembah. Ya. Nah, kita tidak diciptakan oleh malaikat. Kalau begitu jangan beribadah kepada malaikat. Kita tidak diciptakan oleh jin. Kalau begitu jangan beribadah kepada jin. Kita tidak diciptakan oleh apa lagi? Oleh nabi. Kalau begitu jangan beribadah kepada nabi. Ya, beribadah kepada yang telah menciptakan kita. Siapa? Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Walladzina min qablikum. Ya, beribadahlah kalian kepada Rabb yang telah menciptakan Rabb kalian, dan juga yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Alladzina min qablikum. Ya. Jemaah sekalian, coba kita perhatikan, ya, min qablikum, orang-orang sebelum kalian. Jadi orang yang ya, kita muliakan adalah orang-orang terdahulu, orang tua kita. Orang tua kita. Ya. Maka di antara persoalan, di antara permasalahan, ya, yang dihadapi oleh manusia, yang menyebabkan manusia tidak mau menerima dan tidak mau beriman kepada Allah, adalah ajaran nenek moyang. Orang-orang kafir terdahulu demikian. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Mengikuti nenek moyang mereka. Ya, Abu Thalib, siapa dia? Paman Nabi SAW. Kenapa beliau tidak mau bersyahadat di hadapan Nabi SAW? Jawabannya, karena dia mengikuti nenek moyangnya. Allah SWT mengatakan, beribadah kalian kepada Rabb yang telah menciptakan kalian, juga yang telah menciptakan nenek moyang kalian. Ya, jadi yang berhak untuk diibadahi hanyalah yang Maha menciptakan. Ya, maka ibadah adalah
hak Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ibadahlah hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hak yang melebihi hak diibadahi. Dan tidak ada hak yang memiliki hak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hak orang tua kepada anaknya hak ditaati. Hak guru atas muridnya hak ditaati. Hak pemimpin atas rakyatnya hak ditaati. Hak Nabi atas umatnya hak ditaati. Tapi apa hak Allah atas hambanya? Hak diibadahi. Ya. Makanya dalam ayat tadi disebutkan, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, seakan-akan Allah mengatakan, seolah-olah Allah mengatakan bahwa kalian wahai manusia, kalian wahai jin, aku ciptakan untuk menunaikan hakku. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia bukan untuk menunaikan hak kepada yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan manusia untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah. Ya, adalah ibadah. Nah, inilah jemaah sekalian di antara dua ayat yang menjelaskan tentang hubungan antara ibadah dan penciptaan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang hubungannya dengan ibadah, antara ibadah dengan penciptaan. Nah, jadi walhasil kesimpulannya adalah bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim ya banyak sekali menyebutkan menyambungkan antara ibadah dengan penciptaan? Jawabannya karena yang berhak untuk diibadahi hanyalah yang mampu menciptakan. Nah, adapun yang tidak mampu menciptakan maka tidak berhak untuk diibadahi, tidak berhak untuk disembah, tidak layak dan tidak pantas untuk diibadahi. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, ketahuilah bahwa di antara kemampuan dan kekuasaan Allah yang nampak jelas bagi manusia adalah penciptaan. Jadi kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang nampak jelas bagi manusia adalah penciptaan. Adanya ciptaan-ciptaan. Oh, ada langit. Oh, ada bumi. Oh, ada lautan. Ada gunung. Ya. Dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, yang sering kali Allah sebutkan dalam Al-Qur'an apa coba? Yang sering kali Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Apa ciptaan Allah yang sering kali Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim? Ya, berulang-ulang kali. Banyak disebutkan. Apa? Jamil. As-samawat wal ard. Langit dan bumi. Langit dan bumi. Ya, jadi langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala seringkali menyebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala seringkali menyebutkan dua ciptaan ini? Itu langit dan bumi, kenapa? Nah, Jamil. Yang lain? Kenapa langit dan bumi ini ya Allah sering kali sebutkan? Jamil, paling nampak. Karena inilah dua ciptaan Allah Subhanahu wa taala
yang paling nampak, yang paling terbesar dalam pandangan manusia. Di dunia ya, di dunia. Ada langit luas sekali. Ya, ada bumi luas sekali. Ya, luas sekali. Lautan luas sekali. Tapi tentu saja lebih luas daripada langit. Gunung besar sekali. Tentu saja lebih besar daripada bumi ini lebih besar daripada gunung. Jadi dua ciptaan ilah yang paling nampak dan terbesar dalam pandangan manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala seringkali ya menyebutkan dua ciptaan ini dalam Al-Qur'an Karim antara langit dan bumi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 38, ya, walaqad khalaqnas samawati wal ard wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub. Kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad khalaqnas samawati wal arda, dan sungguh kami telah ciptakan langit dan bumi, wama bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi Allah ciptakan langit dan bumi beserta isinya berapa hari? 7 atau 8 hari? 7 atau 8? Pinter bahasa Arab namanya. Ya, fi sittati ayyam. Berapa tuh? Masya Allah. Jago-jago bahasa Arabnya. Alhamdulillah. Jadi Allah ciptakan langit dan bumi beserta isinya itu 6 hari. Wa ma masana min lughub, kata Allah. Nah, ketika menciptakan langit dan bumi beserta isinya, kami tidak merasa letih sedikit pun, kata Allah. Ya, jadi ketika Allah SWT menciptakan langit dan bumi, Allah tidak merasa capek, enggak merasa lelah dan letih, enggak sama sekali. Tapi kalau manusia ya ingin membangun rumah saja, rumahnya jangan besar-besar, kecil, tapi memerlukan waktu yang lama, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Itu beres-beres gitu. Ya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi beserta isinya itu 6 hari. 6 hari. Ya, Allah tidak menciptakan secara sekaligus. Padahal Allah Maha mampu. Sekejap mata oleh Allah mampu. Ya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tidak sama dengan apa yang Allah ciptakan makhluk yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ya dengan susunan dan pengaturan yang paling terbaik. Jadi intinya semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala Allah atur dengan sedemikian rupa dengan ilmu yang maha sempurna. Ya. Nah, jadi pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi 6 hari? Kenapa? Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi itu 6 hari? Gimana? 6 hari. Ya, nah ini yang kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya. Baik, untuk ada waktu kita gunakan tanya jawab. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Nah. Mangga, silakan, ada yang bertanya? Ibu di belakang. Kalau tidak ada, tapi insya Allah kita lanjutkan di hari Ahad yang akan datang. Insya Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian ini menambah ilmu kita, wawasan kita, menambah istiqomah kita dalam thalabul ilm. Allahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa da'wana alhamdulillah amin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kirang pit. Masih kirang gitu. Ayo insyaallah. Ini kedai. Wah,